Bukan cuma komunikasi basa-basi yang dari hari ke hari, jam ke jam kita udah tahu dia mau ngomong apa. Misalnya udah makan belum? Nanti pulang jam berapa? Nanti bawa pulang apa? Mau dibawakan oleh-oleh apa? Udah biasa, tiap hari pertanyaannya itu. Halo sahabat Meliora, jumpa lagi dengan saya Henny Wirawan dalam acara Bincang Meliora. Kali ini kita akan berbincang mengenai 5 tips untuk mendapatkan pernikahan jangka panjang yang berbahagia. Sahabat Meliora, ada kalanya keintiman dalam pernikahan itu memudar, bahkan mungkin tergerus setelah menikah sekian lama. Dan itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena rutinitas dalam pernikahan. Bosanlah ketemunya 4L, lo lagi. Sehingga akhirnya merasa sudah biasa, bahkan tidak perlu ngobrol karena rasa sudah saling tahu, sudah tidak perlu cerita apapun karena sudah terlalu banyak hal yang dibahas bertahun-tahun. Lagi pula, ada kalanya komunikasi memang tidak terpelihara dengan baik, sudah jadi sangat biasa, sehingga tidak lagi ada waktu yang dirancang khusus untuk bercakap-cakap. Bedalah waktu baru pacaran, pernikahan awal-awal tahun, mungkin masih banyak candlelight party, candlelight dinner, sehingga hidup itu jadi begitu menyenangkan rasanya. Nah, sudah berpuluhan tahun, sepertinya hal-hal itu sudah lupa untuk dijaga atau dipelihara. Tetap harus ada usaha sebenarnya supaya pernikahan menjadi langgeng dan juga berbahagia. Ada 5 tips ya. Tips pertama, harus ada keintiman. Bicara keintiman, bicara mengenai keinginan untuk berdekatan dengan pasangan. Ini bukan cuma urusan seks, tetapi untuk banyak hal yang lain. Ada kegiatan yang dilakukan bersama, ada eksplorasi terhadap hal baru di dalam maupun di luar rumah, sehingga akhirnya kedua belah pihak akan makin menikmati hubungan di antara mereka, termasuk dalam aktivitas fisik dan aktivitas seksual. Perlu ada usaha untuk mencoba hal-hal baru. Jangan pernah berpikir, aduh udahlah kami udah tua, aduh kami sudah tidak perlu lagi yang begitu-begituan. Itu urusan anak muda, malu lah kalau masih pegangan tangan, ciuman, berpelukan. Sahabat Meliora, justru orang-orang yang sudah lanjut usia harus jadi contoh bagaimana menjalin hubungan cinta yang tidak cuma romantis di awal, tetapi juga sampai masa lanjut usia. Tips kedua, harus ada komitmen. Komitmen bicara mengenai keputusan untuk tetap menjalani hidup bersama dalam suka maupun duka. Kalau dalam keadaan senang, mungkin semuanya tidak ada masalah untuk hidup sama-sama. Lagi bahagia, lagi dalam keadaan punya uang banyak, hidup bahagia, jalan sana-sini, tidak sulit menjalin kehidupan yang sudah disepakati bersama, bukan? Tapi bagaimana dalam kondisi duka? Ada situasi menyedihkan, ada konflik, apakah masih ada komitmen? Nah, itu yang harusnya menjadi resep untuk menjaga dan memelihara pernikahan. Harus ada komitmen, baik dalam keadaan suka maupun duka. Dalam keadaan senang dan beruntung, maupun dalam keadaan tidak senang dan tidak beruntung. Tips ketiga, harus ada komunikasi yang mendalam. Bukan cuma komunikasi basa-basi yang dari hari ke hari, jam ke jam kita udah tahu dia mau ngomong apa. Misalnya udah makan belum? Nanti pulang jam berapa? Nanti bawa pulang apa? Mau dibawakan oleh-oleh apa? Udah biasa, tiap hari pertanyaannya itu-itu aja. Jadi harus ada sesuatu yang berbeda setiap hari sehingga kedua belah pihak semakin hari semakin mengerti, semakin tahu apa yang dihadapi oleh pasangannya masing-masing. Tips keempat, harus ada rasa saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Usaha pasangan harus dihargai walaupun sepertinya kecil-kecil, remeh-remeh saja. Ingat baik-baik, apapun yang dia kerjakan itu adalah bukti bahwa dia berusaha tetap menjaga cinta loh. Jadi harus ada rasa penghargaan yang ditunjukkan baik dengan ucapan terima kasih atau mungkin dengan ucapan minta tolong dan sebagainya sebagai ungkapan saling menghargai. Terakhir, tips kelima, harus ada rasa saling percaya satu sama lain. Kalau hidup pernikahan diwarnai dengan kecurigaan, kecemburuan, tentunya akan menjadi situasi pernikahan yang tidak menyenangkan. Yang ada konflik, yang ada tuduhan satu sama lain, sehingga akhirnya rasa cinta berkurang dan makin berkurang. Karena itu perlu ada unjuk rasa percaya terhadap pasangan bahwa dia akan baik-baik saja dan akan menjaga komitmen pernikahan Anda berdua. Bahwa dia akan tetap bertahan dalam hubungan bersama walaupun bertemu dengan seseorang yang sepertinya menarik dan menyenangkan. Dia adalah bagian hidup Anda dan tetap akan bersama-sama dengan Anda. Perlu percaya.
Berkaitan dengan rasa percaya, tentunya perlu usaha keras untuk menjaga kepercayaan itu. Pasangan boleh saja berkata saya percaya kamu, tetapi kita juga sebagai orang yang dipercaya harus menunjukkan bahwa kita menghargai kepercayaan itu dengan usaha yang keras, dengan menjaga cara kita bergaul, berkomunikasi, menempatkan diri dalam lingkungan, ada atau tidak ada pasangan. Dengan begitu, pernikahan jangka panjang tetap terjaga, terpelihara, dan tetap bahagia. Sekian dari saya kali ini, kita akan bertemu lagi dengan topik yang lain. Salam Meliora.